Assalamualaikum ya, selamat pagi setempat saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, mungkin ada teman-teman yang bingung bagaimana cara untuk menjalankan AGC spinner dan settingan-settingan agar bisa SEO. Pertama, di sini saya akan membahas beberapa cara yang perlu kita install untuk menunjang SEO pada website yang akan kita pakai untuk AGC spinner. Yang pertama, Yoast SEO. Ini salah satu plugin SEO yang saya gunakan, yang sekarang ini visitornya sampai 50.000 per day, per hari. Kedua, robot text. Nanti ini kita gunakan untuk mencekal halaman-halaman yang kita tidak ingin indeks di Google, yang akan menyebabkan spammer. Jadi kita akan khusus indeks hanya postingan saja. Kemudian yang kedua, di sini ada search keyword saver. Ini fungsinya untuk menyimpan keyword yang masuk dari Google ke blog kita yang akan dijadikan sebagai kata kunci di bawah artikel secara otomatis, yang akan menunjang SEO dan menarik pengunjung. Kemudian easy redirect. Ini fungsinya untuk meredirect artikel-artikel yang hilang atau artikel-artikel yang kita hapus, karena semakin banyak untuk mengurangi crawl errors pada webmaster. Nah, kemudian karena crawl yang error atau perayapan yang error itu akan mengganggu indeks pada situs kita. Kita harus segera perbaiki kesalahan-kesalahan jika terjadi. Salah satunya caranya dengan menginstal easy redirect ini. Nah, kemudian terakhir kita akan install AGC spinner. Oke, yang pertama kita akan menginstal Yoast SEO. Nah, kita install Yoast dulu. Masuk ke, setelah kita install WordPress, sekarang masuk ke plugin, add new. Nah, kemudian kita cari plugin Yoast SEO. Nah, lalu install aktifkan. Nah, kemudian langsung saja kita setting agar beraturan. Yoast SEO. Sekarang masuk ke HTML sitemap. Kemudian user sitemap, bisa centang ini. Ini fungsinya jika ada sebuah halaman yang tidak ingin kita indeks di Google, yang tidak ingin kita masukkan ke dalam sitemap. Di sini saya tidak akan memasukkan attachment sama halaman page. Saya akan fokuskan kepada postingan saja. Ingat, yang dicentang adalah yang tidak ingin dimasukkan ke dalam indeks Google. Kemudian taxonomies. Nah, di sini saya tidak akan mengindeks format teks kategori. Kenapa? Karena saya akan fokuskan kepada postingan saja. Karena kalau terlalu banyak kategori atau teks yang terindeks, itu akan bahaya bagi situs kita, akan terkena de-index, mengurangi resiko de-index. Kemudian save change. Setelah kita save change, kemudian selesai, kita masuk ke install plugin yang lainnya. Install plugin yang lainnya. Apa selanjutnya? Robot text file. Nah, kemudian masuk ke plugin, add new, sama seperti yang tadi. Kemudian cari plugin robot search file. Kemudian install lagi.
aktifkan. Nah, di sini Agan tidak akan melihat ada nama robot text file karena sudah masuk dalam dashboardnya. Jadi untuk mencarinya kita masuk ke settingan, kemudian reading. Nah, di sini Agan bisa edit robot text untuk settingannya. Saya masukkan robot text yang sudah saya simpan di sini. Saya ambil dari situs saya yang lain. Lalu saya pastikan di sini. Nah, ganti nama URL dengan nama situs Agan. Seperti yang ini, fatihmedia.com. Sorry, agak lemot. Nah, ini ganti dengan nama situs Agan. Jangan lupa untuk diganti. Nah, kemudian simpan. Nah, setelah itu settingan robot text untuk SEO dan sitemapnya ini sudah oke. Sekarang kita lanjut ke plugin yang berikutnya, yaitu Search Keyword Saver. Nah, di sini plugin ini tidak ada di dalam database WordPress. Kita cari di grup premium yang sudah saya masukkan. Kita cari, tulis di sini search keyword saver. Kita cari search keyword saver. Nah, ini sudah ketemu search keyword saver. Sekarang akan download. Nah, setelah akan download, kemudian simpan. Setelah akan download, nah kemudian kita masukkan, kita install ke dalam WordPress-nya. Kita install seperti cara yang tadi, namun ini berbeda. Plugin, add new, kemudian masuk ke upload plugin. Oke, kemudian browse, cari yang sudah di download tadi. Saya ada di sini di folder download. Saya masukkan secara cari search keyword saver, open, kemudian install. Nah, kemudian saya aktifkan. Ya, selanjutnya kita akan mencari dan menyeting search keyword saver tersebut. Masuk ke kalau akan melihat dari menu, akan tidak akan temukan search keyword saver, namun ada di menu settingan. Masuk ke menu settingan, cari search keyword saver. Nah, nanti ke register plugin, klik no thanks. Nah, kemudian ikuti settingan ini baik-baik. Di sini untuk men-SEO-kan keyword yang masuk dari Google, pilih yes link to post content. Ya, ini. Kemudian centang aja yes. Oke, setelah itu save change. Nah, setelah tersimpan option save, kita masuk ke settingan untuk menyimpan widget search keyword savernya. Masuk ke Friends widget. Kalau bahasa Indonesia tampilan katanya, tapi di sini pakai bahasa Inggris. Friends widget. Lalu masukkan keyword terbaru. Ini saya mau hapus dulu yang widget yang saya tidak perlukan. Delete. Ya, saya delete dulu. Nah, kemudian masukkan keyword terbaru. Sidebar ya. Nah, kemudian isi berapa jumlah keyword yang ingin Anda tampilkan pada sidebar.
isi saja 50 ya, 50. Kemudian ya kasih aja nama, teks atau gitu. Oke, kemudian simpan. Nah, cukup ini saja. Ingat settingannya seperti ini, jangan sampai salah ya. Tapi kalau mau eksperimen silahkan saya, yang penting saya sudah berikan caranya seperti ini. Nah, kemudian install Search Keyword Saver sudah selesai. Kita lanjut kepada plugin lainnya, yaitu Easy 404 Redirect. Kita masuk ke plugin lagi, add new. Kemudian masukkan nama plugin tadi. Ingat ya, ini fungsinya untuk mempercepat indeks agar tidak banyak artikel yang error, sehingga perayapan Google malas merayapi blog kita karena banyak yang error. Nah, kemudian aktifkan saja. Setelah diaktifkan nggak perlu disetting apa-apa ya, sudah tersetting secara otomatis. Oke, baik. Selanjutnya semuanya sudah kita install sempurna. Easy setting juga semuanya. Semua file plugin pendukungnya sudah kita install. Kemudian kita masuk ke settingan install AGC Spinner. Ini yang paling penting. Nah, caranya sama, masuk ke plugin add new. Ya, sorry agak lelet internet saya ini. Kemudian upload plugin. Masukkan file AGC Spinner. Ini ya, AGC Spinner. Open, install. Jadi di sini tidak perlu masukkan lisensi, sudah secara otomatis. Kalau di share secara gratis akan terdeteksi dan akan saya tendang dari grup member area. Oke, saya aktifkan pluginnya. Pluginnya sudah masuk, ada di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan pluginnya. Ikuti saya. Pertama kita akan setting database spinner. Nah, masuk ke AGC Spinner, lihat di bagian ini, kemudian masuk ke setting. Nah, kemudian akan cari database spinner di dalam grup panduan AGC Spinner Premium. Cari database spinner. Database. Nah, ini ya, dapat database spinner. Database sinonim ya, database sinonim. Kemudian download. Oke. Sudah masuk. Lalu buka filenya. Nah, di sini ada database nomor yang sudah saya buat. Ini adalah kata yang akan direfresh saat masuk ke web kita. Jadi, misal akan ada kata bisa di dalam web sumber, maka akan diganti dapat ke dalam web kita. Seperti itu. Kita agar supaya berguna, bermanfaat. Ini sinonim-sinonim yang perlu Agan bisa tambahkan sendiri sesuai keinginan Agan agar kata-katanya lebih readable. Oke, sekarang masuk ke settingannya. AGC Spinner setting, lalu cari search and replace. Biasanya sekali muncul ya atau setelah tekan setting. Nah, disinilah kita akan memasukkan database spinner. Sekarang ambil database sinonim tadi. Ctrl A, copy semuanya, paste di sini. Nah, setelah dipaste, ini database cuman sedikit sih saya masukkan agar bisa tambahkan sendiri kata replace yang ingin diganti agar spinnernya makin jos. Nah, ini kenapa ada Google Ads, iklan Google ini fungsinya untuk
menghilangkan iklan Google AdSense yang masuk ke dalam blog kita dari blog sumber. Seperti itu. Kayak klik saya juga klik saya ganti dengan agar tidak aktif, agar tidak aktif. Kemudian saya save change. Oke, settingan sudah selesai. Selanjutnya kita membuat auto block. Nah, di sini new auto masuk ke semua auto block. Sekarang masih kosong ya, nggak ada isinya. Lalu buat new auto block. Tunggu sampai loadingnya selesai, semuanya selesai. Oke, sekarang kita sudah masuk di settingan new auto blocknya. Kita akan mencari blok target yang blogspot ya dulu ya. WordPress-nya nanti belakangan. Yang blogspot. Sekarang saya cara mencari blogspot yang sering update biar enak nanti setiap diupdate masuk ke blog kita. Sekarang masuk ke google.com. Nah, lalu ketiklah seperti ini ya. Site blogspot.com/2016 sekarang bulan berapa 02 / lalu masukkan kata kuncinya kesehatan kasih aja titik 2 lalu enter. Nah, nanti kita akan menemukan blok-blok yang terupdate. Nah, blok-blok yang terupdate 4 hari yang lalu, nggak terlalu jauh. Kemudian untuk mencari yang lebih update lagi, tekan alat penelusuran, lalu klik sembarang waktu 1 jam terakhir. Nah, kita akan melihat web-web yang sering update. Nah, kayak ini 21 menit yang lalu, 18 menit yang lalu. Lihat, 56 menit yang lalu. Ini sangat kita butuhkan agar kita santai dalam menjalankan aktivitas spinner, tidak perlu posting-posting, cukup dari blog target yang posting nanti akan masuk ke web kita dalam keadaan terspin. Nah, di sini saya akan mengambil 90 kesehatan dari blogspot.com. Lalu saya akan mencari sitemapnya. Caranya masuk ke web sitemap blogger ctrlk.org sitemap blogger. Nah, masukkan web blog ini, copy, buatkan HTTP. Nah, kemudian buatkan blognya, lalu generate sitemap. Nah, inilah sitemapnya. Nah, ingat, yang di copy adalah URL saja, jangan sampai kata sitemapnya, karena banyak member yang saya lihat itu sampai membuka kata sitemapnya. Sekarang masukkan sitemap, copy dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan new campaign, new auto block-nya. Oke. Pertama kita buat judulnya dulu, 90 kesehatan.blogspot.com atau apa sajalah. Tuh, terserah. Kemudian update frekuensinya ambil yang paling sedikit untuk mempercepat untuk memperbanyak postingan yang masuk. Kemudian artikel di campaign TV pilih feeds. Ingat, pilih feeds, jangan artikel. Nah, kemudian maximum number of post to post
seret aja full 1000, 1 juta. Nah, kemudian masukkan feed sitemap yang tadi. Nah, ini yang penting, masukkan sitemap. Nah, setelah itu masukkan sitemapnya di sini, feed to post from. Feed to post from. Nah, ingat ya, sitemapnya seperti ini, jangan sampai salah. Sezoom ya, sezoom. Oke, dan ingat ya, sitemapnya seperti ini. Oke, selanjutnya klik extract content from original. Ini fungsinya agar artikel yang masuk itu secara full content. Nah, di sini karena saya menggunakan Blogspot, jadi saya taruh saja kelas default untuk Blogspot, yaitu entry content centang single inner. Nah, kemudian centang set post kategori to original categories. Ini fungsinya untuk membuat kategori secara otomatis yang diambil dari kategori blog sumber. Jadi nggak perlu buat kategori sini, sudah otomatis masuk ke dalam blog kita kategori sesuai yang di blog sumber. Nah, kemudian di sini ada beberapa settingan, add 1 atau dibiarkan saja seperti ini, tidak masalah. Ini source link, ini fungsinya untuk menampilkan blok sumber, misal sumber. Nah, sumber .2. Nah, seperti ini. Nanti original title ini yang masuk adalah judul artikel yang masuk ke blog kita. Nah, kemudian kalau mau agar lebih SEO lagi, di sini akan kita copy dulu bagian ini. Copy, taruh di atas, ganti add 1. Dengan ini original title, hapus kata sumber, original title saja, lalu ambil di sini enclosure link. Jadi yang masuk, yang akan ngelink di postingan ini adalah URL kita dengan postingan dan nama judul yang masuk ke blog kita, bukan URL orang ya. Kalau source link baru URL orang yang masuk. Kalau original enclosure ini link kita. Kemudian di sini post to post di kategori, nggak usah diklik aja, nggak usah diklik karena kita sudah centang tadi set post kategori to original post categories. Oke, lanjut lagi. Nah, jika agan ingin menghilangkan semua link dari blog sumber, akan tinggal centang strip original links from the post. Namun di sini saya tidak akan menghilangkan karena agar lebih menghargai karya mereka dan lebih SEO juga, karena harus ada external linking yang ada di dalam postingan agar lebih SEO. Nah, kemudian selanjutnya set first image featured category. Nah, masuk centang search image featured category. Ini fungsinya untuk membuat gambar agar muncul di homepage. Karena kalau tidak dicentang nanti gambarnya ada tapi tidak muncul di homepage. Kemudian search image locally. Search image locally ini fungsinya untuk re-upload gambar yang ada di blog sumber agar masuk ke disk space website kita, dan ini fungsinya untuk upload gambarnya akan di-upload ke server kita. Namun jika agan memiliki disk space yang kecil, nggak perlu dicentang juga, nggak masalah. Di sini saya tidak akan centang. Baik, kemudian centang ini. Nah, kemudian jika agan ingin translate agar terspin secara bagus,
Centang translate the post before posting using Google Translate. Nah, disinilah kita akan mengotak-atik fungsi dari Agent Spinner dan Agent Translate. Di sini saya akan menggunakan Google Translator. Ingat Google Translator. Kemudian karena saya ngambil artikel dari bahasa Indonesia, saya ambil Indonesian Arabic to Indonesian. Nah, ini adalah untuk spinnernya. Jadi dari artikel Indonesia menuju akan ditranslate ke Arabik, kemudian ditranslate lagi ke Indonesia. Ini fungsinya agar hasil spinnernya lolos ke Escape gitu. Oke, setelah itu settingan sudah selesai. Sekarang saya tekan publish. Oke, wait saja. Sudah campaign published. Oke. Sudah terpublish. Nah, tahap selanjutnya adalah tekan tombol run. Tekan tombol run di sini. Tombol run. Tombol run. Tunggu saja. Nah, artikel sudah masuk dan sudah ke Grab. Sekarang kita lihat artikel yang masuk apakah bagus. Nah, seperti ini. Ini kan gambar pertama. Inilah artikel yang masuk. Jepang merupakan salah satu negara yang mendukung kesehatan, tapi Jepang sendiri merupakan negara sesuai dengan kematian kanker tertinggi. Ini adalah sudah di spin. Nah, hasilnya artikelnya full. Kita lihat dari blog sumber. Nah, inilah blok sumbernya. Nah, sekarang kita lihat dari tingkat keunikan dari hasil spinner ini. Kita lihat tingkat keunikannya. Oke, saya cari dulu plagiarism checker. Oke, small SEO tool, small SEO tools, plagiarism. Ini mana dia? Hapus dulu. Oke, plagiarism checker. Saya akan melihat kualitas dari spinner ini. Hasil AGC spinner tidaknya 50% unik juga nggak masalah, karena kita grab dari Indonesia ke Indonesia dengan translate dulu ke bahasa Arab. Oke, internetnya cukup lelet. Tunggu saja. Jadi intinya itu grabnya kita sudah sukses, tinggal agan run saja. Nah, atau dibiarkan juga akan masuk secara sendirinya. Nah, setiap kita run nanti akan ke grab artikel-artikel yang lama. Sekarang kita lihat berapa sudah postingannya. Oke, sambil menunggu version checker muncul, kita lihat dulu jumlah postingan. Sudah masuk. Ini sudah ada 4, padahal saya cuma tekan 1 kali saja. Tapi di sini sudah ada 3, ada 3 postingan. Oke, sudah. Sekarang saya cek dulu tingkat keunikannya. Masukkan postingan. Checking unique.
lama sekali ya. Nah, begitulah. Nah, kemudian begitulah beberapa cara yang sudah lengkap. Tinggal cara selanjutnya adalah, nah ini lihat tingkat keunikan yang sudah kita spin tadi. Tingkat keunikan 67%, ya 73%, 79. Nah, inilah hasil agensi spinner tadi yang sudah kita buat tadi dengan keunikan 91%, dan cukup partikelnya juga cukup bagus, tidak terlalu berantakan. Nah, kemudian itulah beberapa cara super grab artikel. Nah, kemudian selanjutnya Agan bisa cari sendiri di Google cara pasang sitemap untuk website di Webmaster Tool. Cara pasang sitemap, cara submit blog di Webmaster Tool Google. Tinggal Agan pilih salah satunya juga bagus, tidak masalah, dan kembangkan. Nah, itu saja. Kemudian Agan bisa ping blognya. Nah, itu saja. Kemudian yang terakhir saya lupa, yaitu memasang pinger. Jadi setiap update blog akan terping di dalam website secara otomatis. Caranya adalah masuk ke setting, kemudian rating, tunggu sampai loading selesai. Rating. Nah, di sini ada update service when you publish a new post. Ketika akan publish post baru, WordPress akan otomatis memping dari situs yang kita masukkan sekarang ini. Copy dulu situs pingernya RVC, oke, Ctrl A, C, paste. Nah, di sini sudah saya masukkan beberapa web ping untuk men-ping agar mempercepat indeks di web kita. Kemudian save change. Nah, itulah beberapa cara yang sudah saya buat. Semoga untuk cara grab WordPress-nya nanti menyusul ya. Oke, baiklah. Saya akhiri saja untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.